Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para teman-teman semua yang menonton video kali ini. Di video ini kami dari kelompok 1 program studi S1 Akuntansi ingin mempresentasikan penerapan modul SAP Production Planning yang dimana berfokus pada studi komparatif laporan biaya produksi PT XYZ dan Global Bike Inc. Langsung saja kita mulai ke videonya. Nah, untuk anggota kelompok yang dimana anggota kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang dimana dari anggota kami ada Razan Rifat Akilah, Muhammad Farhan Hakim, saya sendiri Muhammad Sabita Dafa, dan juga anggota kami satunya lagi adalah Afazulka Sininta Herawati. Nah, agenda pembahasannya ada beberapa, yaitu latar belakang evolusi siap manufaktur dan efek silo. Yang kedua ada konsep konsep sistem ERP dan SAP S/4HANA. Yang ketiga ada struktur organisasi dan master data SAP. Yang keempat adalah studi kasus global banking. Yang kelima, analisis komparatif. Dan yang terakhir, ada kesimpulan dan implikasi finansial. Jadi kita langsung saja menuju ke latar belakang. Eh, Masalah silo sendiri, di sini ada di departemen bekerja terisolasi menghambat kolaborasi duplikasi data dan lambatnya pengambilan keputusan. Jadi, eh, departemen itu biasanya bekerjanya itu secara terisolasi, yang dimana kolaborasinya itu terlambat, datanya itu biasanya menjadi duplikat, dan pengambilan keputusannya itu bisa dibilang sangatlah lambat. Yang dimana perusahaan manufaktur sendiri itu biasanya memiliki siklus kompleks yang menuntut sistem informasi akuntansi atau SIA eh, yang mumpuni untuk pengendalian biaya atau HPP, integrasi data end-to-end, dan juga transparansi lantai pabrik. Yang bisa dilihat sendiri dari PPT ini sudah dijelaskan. Jadi kita langsung ke slide berikutnya, yaitu solusi. Nah, untuk menjawab tantangan sebelumnya itu tadi, jadi solusi SAP itu apa sih kira-kira dalam dunia akuntansi? Yang dimana pertama itu adalah in-memory database, yang dimana memberikan kecepatan pemrosesan data secara real time. Jadi tidak ada lagi namanya data yang bohong, atau mungkin bisa dibilang data yang dipermainkan dari segi tanggal ataupun waktunya. Nah, yang kedua itu adalah antarmuka Fiori, yang dimana user experience yang modern, intuitif, dan responsif. Jadi eh, untuk pekerjaan di SAP sendiri itu sangat responsif, tidak ada lagi yang namanya lag atau apapun itu. Jadi sangat berguna bisa dibilang untuk perusahaan manufaktur. Nah, yang ketiga itu adalah integrasi end-to-end, yang dimana menciptakan satu sumber kebenaran atau bisa bilang single source of truth, baik untuk logistik, keuangan, maupun manajemen. Jadi SAP itu dari semua divisi bisa dibilang menjadi satu, tapi tetap dikerjakannya per divisi itu sendiri. Kita lanjut ke berikutnya, yang dimana adalah master data fondasi PP. Nah, untuk master data ini, keakuratan SHP itu sangat tergantung pada empat kualitas pada kualitas master data, ini mana ada 4 komponen utama, yaitu material master data, yang dimana basicnya data pusat itu menjadi spesifikasi produk. Yang kedua itu ada bill of materials atau BOM, yang dimana daftar lengkap komponen atau resep produk. Yang ketiga itu ada work center, yang dimana lokasi fisik atau mesin tempat perakitan itu dilakukan secara langsung. Dan yang terakhir itu ada routing, yang dimana urutan langkah-langkah kerja dalam proses manufaktur sendiri. Kenapa kira-kira 4 elemen ini sangat krusial? Karena dengan adanya master data yang tepat, kita bisa meminimalisir
kesalahan dan juga meminimalkan input manual dan mencegah duplikasi data yang berjalan dengan presisi tinggi. Tanpa master data yang akurat, biasanya sistem tidak akan memberikan nilai maksimal bagi perusahaan. Berikutnya dilanjutkan oleh partner saya. Nah, di sini ada siklus produksi modul PP, yaitu ada satu planning. SOP itu mendefinisikan batasan hukum, operasional, dan logistik di dalam sistem. Jadi itu setiap transaksi produksi yang dieksekusi itu harus selalu merujuk pada elemen struktur organisasi biar tuh agar datanya valid dan dapat dijurnal secara otomatis oleh sistem. Nah, di sini juga ada eksekutif, yaitu ghost issue. Nah, ghost issue itu bagian gudang yang menyerahkan bahan baku mentah atau komponen menyusun kepada tim produksi. Nah, di sini juga ada ghost receipt. Nah, itu hasil akhir produk. Jadi diserahkan dari produksi ke gudang penyimpanan barang jadi. Nah, di sini juga ada costing. Cost settlement. Nah, cost settlement itu tahap akhir dari alur proses PP merupakan wilayah integrasi dengan akuntansi biaya manajemen. Nah, siklus produksi, dokumen produksi, order menampung, dua jenis pencatatan biaya itu ada biaya debit aktual dan ada juga biaya kredit standar. Next. Nah, di sini tuh ada analisis komparatif platform. Yang pertama itu ada Excel. Nah, Excel itu menganalisis diawali dengan pemanfaatan Microsoft Excel yang awalnya digunakan oleh PT misalnya XYZ. Nah, berdasarkan hasil evaluasi, ditemukan bahwa sistem pencatatan yang bersifat manual dan desentralisasi ini memiliki kelemahan sistem yang cukup signifikan dalam lingkungan manufaktur. Nah, jadi pertama, resiko terjadinya kesalahan manusia atau human error. Yang kedua itu keterbatasan integrasi antar bagian, itu menyebabkan terjadinya hambatan informasi atau information lag. Yang kedua itu ada akurat. Nah, akurat itu untuk mengatasi keterbatasan pada sistem manual. Langkah migrasi dilakukan oleh PT XYZ itu menuju software akurat. Nah, berdasarkan laporan analisis itu kan implementasinya software akuntansi paket ini tuh memberikan dampak positif yang nyata terhadap efisiensi kerja. Nah, dengan software akurat ini tuh penjurnaan akuntansi dapat dilakukan secara otomatis segera setelah dokumen transaksi produksi diinput. Nah, yang ketiga itu ada SAP. Nah, SAP itu tuh pada tingkat arsitektur sistem informasi yang paling kompleks itu dianalisis menerapkan SAP pada global baik incorporate dengan menggunakan database in memory SAP HANA dan antarmuka SAP Fiori 3.0. Integrasi pada modul produksi planning berjalan secara menyeluruh tanpa sekat antar departemen, dan proses itu diawali dengan bill of material, boom, dan routing. Dan berdasarkan data konsumsi historis itu peramalan dibuat melalui sales dan operation planning atau SOP. Next. Nah, di sini tuh ada kesimpulan dan implikasi finansialnya itu SAPPP itu memungkinkan penentuan harga pokok yang presisi melalui analisis varians otomatis. Dan di sini kedua itu ada pengendalian operasional, itu ada penguatan internal kontrol melalui otorisasi akses atau SOD, dan audit trail permanen memastikan tata kelola korporasi yang bersih. Dan sarana itu memprioritaskan master data governance untuk memastikan sistem bekerja optimal. Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Thank you for watching.